Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan teman-teman terkait dengan pembuatan mapping ataupun flight mission menggunakan aplikasi drone deploy ya. Baik, pertama-tama kita buka dulu ya untuk aplikasinya ya. Nah, ketika kita akan membuka aplikasinya kan tampilannya seperti ini ya untuk tampilan pertamanya ya. Kemudian kita klik bagian kiri atas itu yang ada 3 garis horizontal, kita klik itu. Nah, sebelum kita memulai membuat project ya, mungkin kita bisa ke account preference dulu yang ada di bagian bawah ya. Jadi di atas help itu ada account preference, kita klik dulu account preference-nya. Nah, di sini ada account setting ya, teman-teman. Jadi di sini ada account setting, ini ketik aja nama kita ya. Nama kita di sini. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki sertifikat number untuk pilot number ya, bisa diisikan di sini. Tapi karena saya belum memiliki ini ya, jadi ini saya kosongkan. Nah, kemudian industrinya bisa kita ini, seandainya teman-teman mungkin student ya, bisa di klik student ya. Kalau ini kebetulan saya klik di education. Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman menggunakan unitnya ya. Jadi unitnya diatur dulu menggunakan metrik. Pastikan di sini teman-teman menggunakan unitnya adalah metrik atau menggunakan satuan meter ya, seperti itu ya. Nah, di sini di bawahnya ini ada maksimum altitude, artinya adalah maksimal untuk ketinggiannya. Kita lihat di sini ada beberapa settingan ya, ada 500, 300 sampai ke 100 seperti itu ya. Di sini saya menggunakan 150 ya. Sebetulnya bisa ya, boleh kita mau 300 juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Penerbangan ya. Jadi apabila kita lebih dari 120 meter, maka kita harus izin dulu di Direktorat Jenderal Penerbangan seperti itu. Sehingga kita memilih 150 untuk maksimal altitude-nya. Oke, mungkin itu ya yang perlu disetting terkait dengan account preference ya. Yang pertama nama, terus kemudian educationnya, yang paling penting tadi ya unitnya, jangan lupa unitnya adalah menggunakan matrix seperti itu. Baik, kemudian kita klik kembali yang di garis 3 atas itu ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian di sini kita bisa menggunakan project. Kita klik project kita ya. Nah, di sini akan tampil beberapa sampel project gitu ya, di bagian bawah itu 3 project di bawah itu adalah sampling. Terus kemudian ada beberapa yang pernah kita coba di situ ya, ada beberapa mungkin nanti teman-teman kalau berkali-kali mencoba membuat flight mission atau ini untuk jalur terbangnya, saya rasa ini akan muncul sendiri. Nah, kemudian kita akan klik ini ya, ada tombol plus di biru ini ya, bagian kanan bawah. Kita klik ya di sini ya. Nah, di sini ada 2, ada new project dan new folder ya, kita klik new project di sini. Nah, di sini teman-teman nanti bisa untuk meng-create projectnya gitu, seperti itu. Karena ini kebetulan ini saya membuat di rumah saya, jadi titiknya adalah di rumah saya ya. Nah, saya akan mencoba membuat ini di embung kita seperti itu ya. Saya akan cari dulu embung kita di mana ya, embung Politeknik PU ya. Nah, ini saya rasa di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah embung kita. Ini bisa diputar-putar mapnya ya. Jadi ini menggunakan 2 jari apabila teman-teman ingin memutarnya. Seperti ini. Maaf, ini agak saya geser dulu. Nah, seperti ini. Hal pertama ketika kita mau melakukan pemetaan, maka kita harus menentukan area of interest atau AOI-nya ya. Nah, di sini area of interest kita adalah embung Politeknik ini, seperti ini. Nah, sebelum kita membuat jalur terbangnya, kita akan membuat create project here ya. Kita klik aja. Kemudian ini ada untitled project ya. Nah, karena tadi embung kita besar, maka di sini kita akan membagi 2 ya. Sebetulnya satu pun bisa, tapi dalam praktikum ini kami mencontohkan ada pemetaannya 2 kali ya. Pemetaan 1 nih saya beri nama itu ya, seperti itu ya. Kalau nanti mungkin kelompok ya bisa ini ya, seperti ini misalkan kelompok 1 misalkan ya. Kelompok 1 luas 1 gitu. Artinya luasan pertama gitu. Seperti itu bisa.
Monggo nanti dari teman-teman nanti ininya bagaimana seperti itu. Tapi untuk kepentingan tutorial ini saya buat ini ya, pemetaan embung 1 seperti itu ya. Artinya pemetaan embung yang pertama. Kemudian oke, kita continue ya. Oh baik, maaf ada yang terlewat ini tadi ya. Baik, saya buat project baru lagi ya, apa namanya, yang ini tadi mungkin saya hapus dulu ya, saya delete aja. Maaf, saya agak sedikit kelewatan menjelaskan. Jadi kita kembali lagi ke membuat new project di sini ya. Nah, kita kembali, mohon maaf ya, tadi ada sedikit penjelasan yang mungkin saya terlupa. Nah, ini di sini. Ini mungkin bisa kita luruskan ya biar gampang. Oke, kita akan meng-create project here seperti tadi ya. Nah, di sini tadi adalah pemetaan embung ke-1 ya. Nah, di sini setelah kita menulis project name-nya, di bawah ini ada koordinat sistemnya ya, ada WGS 84 UTM zone 49S. Jadi si drone deploy-nya sudah langsung otomatis mendeteksi lokasi datum kita ya, atau lokasi UTM kita. Jadi datumnya menggunakan WGS 84, kemudian UTM zone-nya menggunakan 49S. Jadi ini 49S ini nanti akan berbeda-beda ketika kita akan ada di lokasi yang beda pula, seperti itu ya. Jadi ini sudah langsung mendeteksi UTM zone 49S. Oke, kita continue ya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh milih ya, ada beberapa pilihannya. Yang pertama paling atas ini adalah standar, artinya kita mengkreasi ataupun mengcreate sebuah map area standar. Kemudian yang kedua adalah fasad. Fasad itu lebih kita melakukan drone terhadap suatu permukaan, misalkan mungkin inspeksi gedung dan sebagainya seperti itu ya. Nah, di bagian bawah itu adalah koridor ya, create a long distance map. Ya, itu bisa digunakan untuk kita apabila saluran irigasi, terus kemudian di sungai. Nah, di sini kita milih yang standar ya, create a map and model. Kita klik di sini. Nah, di sini ya, seperti ini ada map plan dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terbuat ininya. Jadi area of interest kita sebetulnya adalah embung Politeknik PU ini. Ya. AOI ya. Area of interest kita adalah embung ini, seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat area of interestnya adalah di embung ini, pastikan Anda jangan membuat jangan membuat ini ya. Ini tinggal ditarik-tarik aja ya, yang yang titik-titik putihnya ini. Ketika kita sudah membuat area of interestnya, kita tetapkan bahwa oh ya, AOI-nya adalah kota ini. Maka kita jangan melakukan drone-nya mepet seperti ini ya. Kita harus melebihkan seperti itu. Biar apa? Karena biasanya bagian-bagian tepi ya, bagian-bagian tepi terutama dia bagian-bagian di mana drone itu mengalami perputaran ataupun pergerakan ini ya, pergerakan sudut, itu dia akan menghasilkan pixel yang agak jelek seperti itu. Sehingga di sini kita perlu apa? Kita perlu meregangkan ya, artinya kita perlu melakukan space di sini. Jadi kita lebihkan seperti itu. Ini bisa kita lebihkan seperti ini. Boleh ini sampai di embung di rusuhnya seperti itu ya. Seperti ini ya. Nah, di sini nanti karena kita akan membuat 2 kali pemetaan ya, makanya di sini juga saya tarik juga. Jadi kita akan membagi embungnya setengah-setengah gitu ya. Tapi nanti untuk pemetaan kedua ya, pastikan nanti teman-teman ketika pemetaan kedua overlapping di garis putih bagian atas itu jangan sampai terpotong ya. Misalkan batasnya adalah yang itu ya, dari tulisan start sampai ke ujung kanan itu, kanan putih atas itu. Nah, pastikan nanti ketika teman-teman membuat jalur penerbangan yang kedua, pastikan yang garis putih yang ada tulisan start ke kanan itu, ujung bagian atas ini, pastikan dia masuk juga dalam area di pemetaan kedua. Jangan sampai ada ruang yang tidak terpetakan seperti itu ya.
Nah, kita lihat ya dengan posisi seperti ini ya, teman-teman ya. Dengan posisi seperti ini artinya kita sudah melebihkan ya AOI-nya ya, interest of area of interest-nya sudah kita lebihkan ya. Kita lihat berapa ininya. Kalau mau memunculkan ini kita tinggal klik arah panahnya ini ya. Nah, di sini bisa di ini ya. 7,57 menit ya, seperti itu ya. Luasnya kurang lebihnya 1 hektar, image-nya adalah 138, baterainya perkiraan cukup dengan 1. Nah, ini ada resolusi 1,4 cm per pixel ya. Jadi resolusi ini adalah dia GSD ya. Jadi kalau seperti yang sudah dijelaskan di teori nanti ya, di teori ada, jadi dia adalah semakin kecil resolusinya maka dia hasilnya semakin bagus, seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai di flight at altitude ini adalah ketinggiannya. Di sini masih tertulis 60 meter. Kita lihat lokasi kita. Di sini kita ada memiliki 2 rusun yang tinggi seperti itu. Kita tidak tahu nih tinggi tinggi rusun kita itu berapa seperti itu. Lebih amannya ini akan saya naikkan ya, yang semula 60 ya mungkin kita bisa ini ya coba saya naikkan ke 100 seperti ini. Nah, ini ya. Oke, ketika saya naikkan ke 100 kira-kira apa yang terjadi? Ini ya. Resolusinya berubah ya, 2,3 ya. Yang sebelumnya tadi berapa? Kalau misalkan kita 60 adalah 1,4 ya. Tapi ketika saya naikkan height-nya atau altitude-nya saya naikkan 100, maka dia menjadi lebih besar ya. Dari 1,4 menjadi 2,3. Kira-kira bagus yang mana antara 1,4 cm per pixel dengan 2,3 cm per pixel? Jawabannya adalah tentunya lebih bagus yang 1,4 cm per pixel. Artinya resolusi itu semakin kecil, maka gambar kita atau ortofoto yang nanti akan dihasilkan dia akan semakin jelas. Jadi tidak seperti blur seperti itu ya. Jadi hasil fotonya akan lebih jelas. Nah, di sini juga menitnya juga berkurang ya. Kalau tadi kan kita kalau 60 meter tadi menitnya adalah 7 menit. Nah, sekarang dengan 100 meter ini berubah menjadi 5,13 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada enhanced 3D ya. Ini kita nonaktifkan aja ya. Enhanced 3D itu apa namanya? Seandainya mungkin kita perbesar gini ya. Nah, dia akan membentuk kotak-kotak seperti ini. Apabila kita perbesar seperti ini ya, enhance 3D-nya. Nah, dia akan membentuk kotak-kotak besar seperti ini. Apabila kita matikan bagaimana? Coba kita matikan. Nah, dia hanya arah ini aja ya, arah memanjang aja seperti itu. Ketika kita tidak mengaktifkan Enhanced 3D itu ada 3,51 menit ya, seperti itu. Tapi ketika kita mengaktifkan Enhanced 3D-nya, dia berubah menjadi 7,42. Jadi berapa kalinya? 2 kali lebih ya dia ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita nonaktifkan aja karena kita hanya untuk pemetaan standar ya. Terus ini saya kembalikan lagi ke sini ya. Nah, perkiraan di tengah-tengah embung ini tapi agak geser ke atas lagi seperti itu ya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Nanti ketika kita mengiris yang luasan kedua, harapannya nanti bisa setengahnya dari ini kita setengah lebihnya. Jadi istilahnya garis putih ini nanti teroverlap dengan luasan kedua seperti itu. Ini bisa digeser-geser ya apabila kita menyentuh yang ini, yang bulatan kotak ada 4 panah itu, maka dia bisa bergeser kemanapun kita ini ya. Kita kembalikan lagi ke awal ya, seperti ini. Nah, seperti ini saya rasa cukup ya. Oke, ini Enhance 3D itu sudah. Nah, berikutnya kita akan klik yang Advance ini ya. Jadi yang pertama tadi kita menyeting ini dulu ya. Ini kita ganti dengan 100, atau nanti kalau misalkan kita menerbangkan 2 drone yang berbeda, kita bisa menggunakan 2 ketinggian yang berbeda. Nah, karena di sini kita ada gedung yang tinggi, maka kita coba di ketinggian 100 meter seperti itu. Terus berikutnya kita ke Advance ya teman-teman ya. Kita klik Advance. Nah, di sini ada automatic setting ya. Kita klik di sini. Maaf, di sini ya, di
Nah, di ininya. Nah, ketika kita automatic settingnya kita nonaktifkan, maka ini berubah ya. Jadi front overlap seperti ini. Nah, front overlap dan side overlap ya. Jadi kalau di peraturan BIG, front overlap ini minimal adalah 80% ini ya. Nah, side overlap ini minimal adalah dia 60. Seperti ini ya. Tapi karena di sini tadi ini standarnya 70, oke kita pakai 70 saja enggak apa-apa. Apa itu front overlap dan side overlap? Saya rasa itu nanti akan dijelaskan di teorinya. Kemudian di sini ada flight directionnya, ada 86 derajat. Ini maksudnya bagaimana? Ini seperti ini ya nanti ya. Apabila kita merubah ini ya, ini kan garisnya kan garis hijau yang bagian kanan terlihat ya. Apabila kita berubah menjadi misalkan 90. Nah, garisnya akan menjadi lurus seperti itu ya. Kemudian apabila kita misalkan berapa ya, 60 misalkan. Nah, garisnya akan menjadi miring. Artinya apa? Artinya dia mengikuti dengan sudutnya seperti itu ya, kemiringan sudutnya. Dan ini pun juga beda ya kalau kita teman-teman melihat di sini kan berubah-ubah ya, jadi 4 menit ya. Apabila saya kembalikan ke 86 tadi misalkan. Nah, dia berubah menjadi 3,32, artinya dia lebih efisien seperti itu ya. Ya, dengan 86 derajat ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, akan menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Terus kemudian mapping flight speednya. Nah, ini diusahakan di maksimal ya, 7 meter per second ya. Sebenarnya kalau memang bisa ini bisa ke 8 sampai ke 10 boleh, tapi ini karena maksimalnya adalah 7 nih. Kalau misalkan coba ya saya ganti 8 gitu ya. Saya ganti 8 bisa apa enggak? Oke, ternyata nggak bisa ya. Ternyata memang maksimalnya adalah 7. Oke, kalau memang ini bisa kita setting ke angka maksimal yaitu 7. Kemudian starting waypointnya kita mulai dari yang starting pertamanya ya. Ini berarti di titik startnya mungkin di sini ya nanti ya. Jadi drone kita mungkin nanti dia akan berangkat ke arah titik startnya dulu. Gimbal angle-nya 90 derajat, main 90 itu nggak usah diganti. Parameter 3D dan crosshatch 3D-nya nggak perlu diaktifkan. Kemudian yang lain-lain dah. Ketika ini sudah semua ya, front overlap 80, side overlap 70, flight direction 86, mapping flightnya kita gunakan yang maksimal. Langkah terakhir adalah kita menggunakan planning kameranya. Ini menggunakan Mavic 2 Pro kamera ini kita sesuaikan dengan drone yang kita punya. Kita klik ya bagian panahnya ya tadi ya. Nah, ini keunggulan dari drone deploy ini daftar ininya, list drone-nya ini sangat banyak sekali gitu. Ada salah seorang trainer yang mengajari kami bahwa ketika teman-teman ingin membeli drone, sebetulnya yang pertama dilihat bukan drone-nya dulu sebetulnya. Tapi menurut beliaunya, coba lihat di aplikasi kita, drone-nya itu apa saja gitu. Jadi ketika kita mau membeli sebuah drone dan ternyata drone-nya itu sudah ada di aplikasi kita, maka kita mau beli drone itu juga aman. Artinya nanti bisa dioperasikan melalui aplikasi ini seperti itu. Jadi kita cek dulu aplikasinya ini memuat drone apa saja baru kita beli. Misalkan contohnya ini, oh ini ada Mavic 2 Enterprise. Nah, maka kita bisa membeli Mavic 2 Enterprise karena di drone deploy ada ininya, ada apa namanya? Ada aplikasi untuk Mavic 2-nya. Nah, karena kita di kampus kita menggunakan Mavic 2 Enterprise ya. Saya nggak tahu apakah yang dual thermal, karena kemarin pas dicoba thermal juga bisa juga, tapi di sini saya menggunakan yang saya klik Mavic 2 Enterprise kamera, kita klik aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti ini flight mission kita berarti sudah jadi ya seperti ini. Ini adalah untuk yang luasan yang pertama seperti itu ya. Tinggal nanti ini teman-teman mengkonekkan dengan drone-nya. Konekkan drone kemudian diterbangkan seperti itu ya. Baik, itu adalah cara membuat flight ini ya menggunakan ini. Atau gini, sekali lagi mungkin mohon maaf ya, saya sedikit tambahan. Seandainya side overlapnya kita tambahkan bagaimana? Misalkan ini sama nih 80 ya. Kita lihat di sini dia akan semakin lebih rapat ya. Ataupun front overlapnya kita ganti dengan 85 misalkan. Nah, dia akan menjadi lebih rapat lagi. Side overlapnya misalkan jadi 85 lagi.
Nah, dia akan menjadi lebih rapat lagi seperti itu ya. Jadi rapat atau tidaknya tergantung dari side overlapnya. Kalau ditanya hasilnya bagus yang mana, ya tentunya lebih banyak jalurnya nih dia akan lebih bagus seperti itu. Tapi konsekuensinya apa? Menitnya nih ya, hektarannya menjadi lebih luas, menitnya juga lebih banyak seperti itu. Ya karena di BIG sudah minimal 60 dan kita saya rasa menggunakan 70 sudah cukup ya, maka kita menggunakan yang 70 ini sudah cukup ya. Maksimum flightnya ini sepertinya dia otomatis dari sana ya, jadi beberapa pengaturannya mungkin. Nah ini seandainya ini saya kembalikan ke 80, ini menjadi 7 ya, berarti mapping flight speednya tergantung dari aplikasinya seperti itu ya. Mungkin ini ya terkait dengan pembuatan mapping menggunakan drone deploy. Lalu bagaimana cara membuat luasan kedua ya, tinggal ini aja ya, kita kembali ke, jadi ini seandainya ini sudah tadi kita sudah menerbangkan ini ya. Setelah kita menerbangkan ini, maka kita kembali ke aplikasi drone deploy lagi untuk membuat luasan yang kedua seperti itu. Baik, ini saya lanjut ke ini ya, project ya. Nah, ini pemetaan, berarti saya membuat pemetaan embung yang kedua. Mana tadi? Ini memang agak susahnya karena ini ya, karena tidak di lokasi, jadi kita harus mencari dulu. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah di sini, oke, create project here sama. Ini berarti pemetaan embung kedua ya. Ini sekali lagi ini hanya penamaan dari saya loh ya. Tadi di kelompok nanti mungkin bisa dinamakan sesuai yang lebih spesifik lagi. Kita langsung ke standar ya teman-teman ya. Kemudian enhance 3D nya kita matikan. Flight altitude nya sama ya, tadi kita buat 100 ya, 100 atau 120 boleh. Terus kemudian kita pencet yang advance ini. Automatic settingnya langsung kita atur aja di sini. Front overlapnya kita ganti dengan 80 ya, 80 di sini, 70 oke. Flight directionnya sementara 90, nanti bisa kita ganti. Waypointnya ini gimbal angle-nya juga sama. Crosshatch 3D kita matikan, kita nggak perlu. Kemudian ini ya, saya ganti dengan yang mendekati merek drone di kampus kita adalah Mavic Enterprise kamera. Nah, kemudian setelah itu kita baru ke setting ininya. Nah, di sini saya akan melebihkan ini lagi ya. Jadi area of interest-nya kita lebihkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi batas pertengahannya, lah itu yang nanti perlu diperhatikan ya. Nah, batas pertengahannya kira-kira seperti ini. Nah, karena drone deploy ini tidak seperti Pix4D. Kalau Pix4D dia bisa untuk bisa untuk dilakukan membuat 2 project dalam satu ini. Nah, di sini yang penting yang garis bawah ini ya, yang garis bawah ada tulisan start ke kiri, itu kan ada garis bawah putih yang ini. Harapannya dia overlap dengan yang luasan satu tadi, sehingga dia tidak ada pemetaan yang tidak didapat seperti itu ya. Jadi semuanya ada semuanya bisa diperoleh seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk jalur pemetaannya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek sekali lagi, sudah oke ya. Oke, advance settingnya. Terus kemudian ini 3,25 menit ya untuk tadi ya, kurang lebih 2 hektar. Nah, flight altitude-nya ya jangan lupa ya, karena ini penting sekali. Sekali lagi, flight altitude ini sangat penting karena kita memiliki 2 gedung yang tinggi di situ. Jangan sampai nanti kita menggunakan flight altitude di bawah gedungnya, jadi kita harus berada di atas gedungnya. Terus kemudian ini tinggal connect drone, kemudian kita bisa running untuk penerbangannya. Baik, demikian ya teman-teman ya untuk proses pembuatan jalur terbang menggunakan drone deploy, menggunakan
ini ya sistem metode dua luasan ya seperti itu ya. Sebetulnya satu pun bisa, tapi kini kami mencoba membuat dua, jadi satu kelompok bisa 2 kali penerbangan seperti itu. Ya demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.